Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran proyek yang beranggotakan Ramadandi, Nurul Syafitriani Ritonga, dan Wan Intan Kurniasari. Baiklah, marilah kita simak materi yang akan disampaikan. Jadi saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran proyek dan komponen strategi pembelajaran proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama hakikat strategi pembelajaran proyek. Menurut Nanang Hanafiyah dan Cucu Suwana, model pembelajaran proyek based learning adalah model yang memperkenankan peserta didik untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksikan pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Selanjutnya, Trianto menyatakan bahwa project based learning adalah sebuah model yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Sementara itu, Bansford dan Stein mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pengajaran yang komprehensif yang melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Project based learning adalah suatu teknik pengajaran yang khas dan berbeda dengan umumnya teknik pengajaran. Project based learning meningkatkan kebiasaan belajar siswa yang khas serta praktis pembelajaran yang baru. Dalam pelaksanaan project based learning, para siswa mencoba menyelesaikan masalah yang khas atau tidak umum atau non-trivial problems dengan cara merasakan dan mempertanyakan secara mendalam keberadaan masalah, mendebat gagasan dalam timnya, membuat prediksi, merancang rencana kerja atau percobaan, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan gagasannya kepada orang lain, terutama rekan dan satu timnya. Nah, yang kedua, komponen project basic learning. Ada 7 komponen kunci bagi project basic learning. Ketujuh komponen ini dapat digunakan dalam merencanakan, menggambarkan, dan menilai proyek, yaitu lingkungan yang menunjang timbulnya pembelajaran berbasis pembelajar atau learner, kolaborasi, isi kurikulum, tugas-tugas otentik, maksudnya mengaitkan tugas proyek dengan dunia nyata atau profesi nyata yang ada di sekeliling, atau dengan kata lain dikomunikasikan dengan dunia di luar kelas. Selanjutnya, karakteristik project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yaitu peserta didik sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Selanjutnya, model pembelajaran project based learning dikembangkan oleh Winas Taman-Gora dan Sunarto. Beberapa karakteristiknya yaitu mengembangkan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, memiliki hubungan dengan dunia nyata. Yang ketiga, menekankan pada tanggung jawab siswa. Yang keempat, penilaian. Prinsip-prinsip project based learning. Madewena mengemukakan ada 5 prinsip model pembelajaran project based learning. Yang pertama, prinsip sentralistis. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. Yang kedua, prinsip pertanyaan pendukung. Prinsip ini berarti bahwa kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama. Yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif. Prinsip ini merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Yang keempat, prinsip otonomi. Pembelajaran berbasis proyek dapat diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, prinsip realistis. Prinsip ini berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang nyata. Baiklah, lanjut kepada langkah-langkah project based learning. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Yang kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Yang kelima, menilai hasil kerja peserta didik. Yang keenam,
evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Itu dia beberapa langkah-langkah project based learning. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran project based learning. Masuk kita kepada kelebihan model project based learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, menyelesaikan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang kedelapan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajaran. Itu adalah kelebihan dari model project based learning. Selanjutnya ada kelemahan model project based learning. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Baiklah, itu adalah beberapa kelemahan model project based learning. Demikianlah hasil penjelasan dari kami kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.